Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah raya online. Dan meskipun kita online, tapi mari kita ajak keluarga kita, suami, istri, anak, maupun orang tua kita untuk kita bisa bersama-sama ibadah. Karena kita percaya Tuhan tidak tertutup dengan ruangan. Tapi dimanapun kita berdoa, dimanapun kita menyembah, maka kuasa Tuhan hadir di sini. Amin. Pada saat ini saya undang untuk kita bisa menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan segenap jiwa kita untuk bisa menyembah Tuhan. Karena kita tahu ketika kita menyembah Tuhan, disitulah ada sukacita dan kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Kita katakan bahwa Tuhan Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. So
Meskipun Tuhan, di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang menakutkan, tapi kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tidak pernah membiarkan kami sendiri. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam dalam masa hidup kami Tuhan, Engkau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan tiada pada saat kita menyanyikan pujian ini, saya minta untuk setiap kita yang menonton, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan nyanyikan dengan penuh ucapan syukur, nyanyikan dengan penuh ucapan syukur dari dalam hati kita, karena kasih setia Tuhan ada, kasih setia Tuhan ada dan nyata. Haleluya. Yes Tuhan. Setiap jam Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku
Hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam ibadah raya. Meskipun masih secara online, tapi kita dapat bertemu di dalam Tuhan melalui udara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, senang sekali kalau pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Gereja El Syamah pada pagi hari ini menyampaikan berita baik melalui kebenaran firman Allah. Pagi hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang kantung hatiku. Kita akan buka dalam kitab Lukas 6 ayat 45. Sudah semua? Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini diucapkan sendiri oleh Yesus Kristus pada waktu mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pohon dan buahnya. Tuhan katakan, tidak ada pohon yang baik pasti akan berbuah yang kurang baik atau yang baik. Saudara, demikian juga sebaliknya. Ada pohon yang kurang baik tidak mungkin mengeluarkan buah yang baik. Bagaimana pohonnya, demikianlah buahnya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya teringat dengan sebuah cerita dari Tiongkok kuno. Cerita ini bercerita tentang seorang kakek, namanya kakek Chiu dan keluarganya. Kakek ini terkenal begitu bijaksana dan penuh dengan ketenangan, damai, hidupnya tentram, rukun dan bahagia. Di desa itu orang-orang sangat menghormati kehidupan kakek Chiu dan keluarganya. Tentu saja mereka juga bertanya-tanya apa sih resepnya sehingga keluarga ini begitu terkenal dengan kerukunannya, harmonisnya, juga damai, bahagia. Meskipun mereka dalam keadaan hidup bersahaja, sederhana dan tidak banyak harta, saudara. Tidak penuh dengan barang-barang yang mencerminkan kehidupan ekonomi yang baik. Namun hidupnya selalu limpah dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, singkat kata, pada waktu sore hari, beberapa tua-tua dari desa itu, kemudian beberapa anak muda, mereka pergi bertandang ke rumah kakek Chiu ini. Karena mereka ingin mendengar langsung dari mulut kakek Chiu ini, apa sih rahasianya sehingga kakek ini begitu penuh dengan ketenangan, keluarganya tentram, hidup rukun dan bahagia. Dan mereka menjadi sorotan dan perbincangan para tetangganya. Tentu bukan perbincangan yang negatif, tapi perbincangan yang sangat positif. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka datang berkunjung ke sana. Dan singkat kata, mereka bertanya langsung kepada kakek Chiu. Mereka katakan, kakek, kenapa sih kakek begitu nyaman hidupnya, begitu damai, begitu bahagia? Walaupun saya lihat di rumah kakek biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang menyolok seperti itu, yang mencerminkan kakek seorang yang kaya seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, si kakek itu cukup tersenyum. Kemudian di tengah perapian yang hangat, kemudian dia mengajak tamu-tamunya duduk bersama untuk menghangatkan badan. Kemudian kakek itu mulai berbicara. Tahukah kalian bahwa bahagia itu dimulai dari dalam, dimulai dengan hati yang penuh dengan limpah dan pengucapan syukur. Kamu tahu, di dalam hatiku ada 2 buah kantung, ya. Kantung yang satu di sebelah kanan dan kantung yang satu di sebelah kiri. Nah, untuk kantung yang kiri saya buat bolong bawahnya. Sedangkan untuk kantung yang sebelah kanan saya jahit demikian erat sehingga apapun yang masuk ke dalam kantung sebelah kanan tidak akan jatuh. Demikian juga untuk kantung yang jatuh, barang yang jatuh ke kantung sebelah kiri
kiri itu yang bolong bawahnya pasti jatuh. Dua kantung ini saya jaga betul-betul. Nah, apa fungsinya daripada kedua kantung ini? Kantung yang pertama adalah kantung yang kosong itu atau kantung yang bolong itu fungsinya untuk menampung setiap kata-kata hinaan, setiap kata-kata kotor, setiap kata-kata fitnahan, kata-kata kebencian, makian, kata yang melukai, kata yang melecehkan, kata yang menyakitkan hatiku, kata yang melemahkan, kata-kata yang mengecewakan, yang pasti akan membuat aku down. Aku masukkan atau kakek masukkan ke dalam kantong sebelah kiri, ya. Jadi ketika dimasukkan itu jatuh dan tidak berbekas. Begitu juga dengan kantong yang sebelah kanan. Kantong yang sebelah kanan itu setiap kali kata-kata ada kata-kata yang ditujukan kepada kakek. Kata-kata itu menghibur, membangun, menasihati, menguatkan, menggembirakan, memotivasi. Kata-kata itu akan kakek taruh dalam kantung sebelah kanan. Dan setiap malam sebelum kakek tidur, kakek cek kedua kantung hati itu. Nah, saat kakek memeriksa kantung yang bocor, kakek tidak menemukan kata-kata apapun juga. Karena kantong itu bocor, kantong itu bolong dan hilang, tidak berbekas. Dan kakek tidak menemukan kata-kata yang memberikan kakek lemah, membuat kakek lemah, membuat kakek down seperti itu. Tapi pada saat kakek memeriksa kantong yang sebelah kanan, ya, kata-kata yang penuh kebaikan, penuh dengan dorongan semangat hidup, kakek menjadi bersuka cita. Karena ketika kakek buka, kakek lihat di sana banyak kata-kata yang membuat kakek semakin semangat untuk menapak hidup hari demi hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hikmat daripada cerita ini satu hal yang luar biasa. Kakek itu katakan, jangan pernah memberi tempat biar sedikit pun untuk meletakkan rasa kekecewaan, rasa kebencian, rasa kemarahan, rasa kepahitan. Untuk kata itu diam dan semakin kuat bertumbuh menjadi akar kepahitan yang akan merusak hari-hari yang tenang dalam hidup kita. Buang saja dan jangan sisakan walaupun cuma satu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hikmat dari cerita tersebut luar biasa. Artinya bahagia atau tidaknya hidup kita tergantung dari jauh dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Komunikasi yang baik setiap hari dengan Tuhan akan membuat kita menjadi bijaksana dan tidak punya waktu dan tempat lagi untuk memberi ruang untuk meletakkan akar kepahitan kita. Jadi selalu kita harus baca firman Tuhan, kita renungkan, kita belajar memuji Tuhan, dan kita layani Dia. Dan kita tidak akan punya waktu lagi untuk kembali meletakkan rasa kecewa kita, kebencian kepada seseorang, kemarahan dan kepahitan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak heran kalau kehidupan kakek Shu begitu bahagia, karena dia tidak menyisakan sedikit pun celah untuk meletakkan kata-kata yang demikian. Kenapa kita tidak belajar dari pengalaman hidup kakek Shu ini? Tadi firman Tuhan katakan bahwa dari akar perbendaharaan hati yang baik pasti keluar perkataan yang baik, dan perbendaharaan yang jahat pasti akan keluar kata-kata yang jahat. Semua itu bersumber dari hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan ada 7 tanda-tanda dari orang yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat. Ada 7 tanda-tanda orang yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat. Kalau perbendaharaan hati yang baik, kita tidak usah katakan. Mereka akan selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Mereka akan selalu berkata-kata yang baik dan membangun. Mereka akan mensupport satu sama lain. Mereka akan memberikan pujian. Mereka akan saling mengalah satu dengan yang lain. Tapi kalau orang yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat, ini yang sukar,
Dan kita belajar dari kebenaran firman Allah supaya kita tidak terkecoh dan kita tidak memiliki ruang sedikit pun untuk meletakkan benih-benih dari perbenaran hati yang jahat. Ada 7 ciri-ciri orang yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat. Yang pertama, orang tersebut adalah orang yang suka menikmati kemalangan yang sedang dialami oleh orang lain. Orang tersebut suka menikmati kemalangan atau masalah atau kedukaan yang sedang dialami oleh orang lain. Ya, mereka puas dengan kemalangan orang lain. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ciri yang pertama, orang yang memiliki perbendaharaan hati yang kurang baik, orang yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat adalah orang yang suka menikmati kemalangan yang sedang dialami oleh orang lain. Dia puas dengan kemalangan orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di mukanya senyum, tapi di hatinya dia katakan, rasain lo, nikmatin aja kemalanganmu. Saudara, orang yang demikian, dia memiliki perbendaharaan hati yang jahat. Saudara, apa yang keluar saudara, semuanya mencerminkan kejahatan, walaupun diselimuti dengan senyum. Ciri yang kedua saudara, orang yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat adalah orang yang senang atau suka mengendalikan orang lain untuk menuruti keinginan hatinya, supaya seseorang itu bisa mengikuti dia dan serupa seperti dia. Saudara, dia senang atau suka mengendalikan orang lain supaya memiliki karakter seperti dia, supaya sama seperti sifat-sifat dia. Saudara, dia kendalikan, saudara yang kasih Tuhan. Orang yang lemah terutama, dia akan terperangkap, saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Ya, saudara, setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya, saudara. Tidak perlu kita mengendalikan orang lain, saudara, untuk menuruti semua ambisi kita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, yang ketiga, salah satu dari 7 tanda-tanda orang yang memiliki hati atau perbendaharaan hati yang jahat. Yang ketiga, biasanya mereka tidak jujur. Biasanya mereka tidak jujur. Saudaraku yang kasih Tuhan, semua orang tentu pernah berbohong, ya. Tetapi tidak semua orang yang berbohong itu adalah seorang pembohong, ya. Saya mungkin pernah, siapapun pernah. Tetapi tidak semua orang yang berbohong adalah seorang pembohong. Pembohong artinya melakukan kebohongan secara patologis. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, dia melakukan kebohongan, saudara, dan mengajarkannya sebagai sebuah kebenaran. Dia terus-menerus berulang dan kadang tanpa disadarinya dia berbohong. Mereka akan sering berbohong hingga kebohongan tersebut membentuk kebenaran versi mereka sendiri. Dan kebohongan menjadi gaya hidup atau habit dari orang-orang yang jahat tersebut. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jadi kebohongan itu dengan sendirinya keluar, mengalir aja seperti itu, karena sudah menjadi gaya hidupnya. Nah saudara, hanya Roh Kudus yang bisa lepaskan kita seperti itu. Jadi yang keempat, saudara yang kasih Tuhan, mereka sering merasa aneh, atau kita sering merasa aneh atau tidak nyaman ketika dekat dengan orang-orang yang memiliki perbendaharaan hati seperti itu. Kita sering merasa aneh atau tidak nyaman, mungkin Anda sering merasa seperti itu, ya, ketika bergaul dengan orang-orang yang memiliki perbendaharaan hati yang tidak baik, yang kata-katanya begitu kasar seperti itu, kita akan merasa tidak nyaman seperti itu, ya. Anda akan merasa aneh ketika berada dekat di sekitar mereka. Ada semacam pertahanan dalam diri kita, yaitu pertahanan intuitif, ya. Pertahanan itu yang akan menembusnya, dan Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita untuk kita menahan diri. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, saudara, dia akan merasa aneh dan tidak nyaman ketika berada dengan orang-orang yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat, saudara. Karena kita tidak terbiasa dengan demikian. Tapi kita harus mengasihi orang-orang seperti itu. Kita harus mendoakan
membawa mereka kembali kepada Tuhan. Ya, nah sudah dikasih Tuhan. Ciri yang kelima dari orang-orang yang memiliki perbendaharaan hati yang tidak baik atau jahat, firman Tuhan katakan adalah mereka menyesatkan dalam bentuk kebohongan atau memutarbalikkan fakta. Mereka menyesatkan dalam bentuk kebohongan atau memutarbalikkan fakta. Dengan pandainya orang-orang tersebut dapat mengubah fakta sehingga orang lain percaya kalau mereka benar. Mereka seolah-olah memiliki skill untuk mengubah fakta yang salah menjadi sebuah fakta yang benar. Dan orang sudah dikasih Tuhan tidak berdaya untuk melawan seperti itu, karena mereka memiliki satu skill untuk mengubah seperti itu. Dan orang bisa percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus berhati-hati. Itu sebabnya kenapa kita butuh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, even untuk mencari teman sekalipun, untuk mencari pasangan hidup sekalipun, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Karena kita tidak tahu, ya. Tapi terang Roh Kudus akan memberikan perlindungan kepada kita, sehingga kita akan terhindar dari orang-orang yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat, ya. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ciri yang keenam, orang yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat, ciri yang keenam adalah mereka tidak akan pernah ada kata menyesal atau meminta maaf, ya. Bagi mereka meminta maaf atau menyesal itu adalah sesuatu yang tabu. Padahal sudah dikasih Tuhan, meminta maaf bukan berarti kita ini lemah atau bersalah, namun untuk menunjukkan kebesaran hati kita. Tapi untuk orang-orang seperti ini, saudara, tabu untuk meminta maaf atau merendahkan hati walaupun mereka bersalah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak mau seperti itu. Kita mau belajar merendahkan hati. Ya, ketika kita berseteru dengan salah satu, baik dengan keluarga kita, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, ada baiknya kalau kita datang terlebih dahulu dan meminta maaf kepada mereka. Jangan membuat benteng untuk melindungi diri bahwa kita tidak bersalah. Sudah kasih Tuhan, yang ketujuh, ciri yang ketujuh dari orang-orang yang tidak memiliki atau yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat adalah mereka tidak memiliki tanggung jawab. Mereka tidak memiliki tanggung jawab. Orang yang memiliki perbendaharaan hati yang jahat tidak akan memiliki kompas moral. Mereka akan melakukan apa yang mereka suka dan tidak akan pernah merasa bertanggung jawab atas rasa sakit yang mereka timbulkan atas perbuatannya kepada orang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita lihat. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang memiliki sifat-sifat seperti itu, atau mungkin kita yang memiliki sifat-sifat seperti yang tadi saya katakan seperti itu, saudara. Ada banyak sebetulnya ciri-cirinya. Saya hanya kemas 7 saja, saudara yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa firman Allah bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajar, menunjukkan yang salah, memberikan peringatan atau reminding, saudara. Jadi kalau ada di antara 7 itu yang kita miliki, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan ubah perbendaharaan hati kita menjadi satu gudang yang dipenuhi dengan kata-kata ucapan syukur, kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mensupport, seperti tadi cerita tadi, ya, seperti cerita tadi yang mengatakan, oke, setiap orang mungkin pernah berbuat salah, tapi kita belajar untuk membersihkan atau memperbaiki kesalahan kita. Mari kita buat 2 kantung hati kita, ya saudara. Kita tidak bisa mencegah, ya, orang lain untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada kita. Kita tidak bisa mencegah. Kita juga sudah yang kasih Tuhan tidak bisa mencegah ketika orang memberikan pujian buat kita. Hanya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk kita tidak berkubang terus di dalam bentuk penghakiman orang, untuk kita tidak terus berkubang di dalam tangisan, saudara. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Ayo buang untuk kata-kata yang memberikan penghakiman dan kata-kata yang memberikan kelemahan kepada kita. Buat kantong hatimu bolong, ya saudara, supaya terbuang dan hilang begitu saja. Dan saudara yang kasih Tuhan,
suatu sukacita akan melekat dalam diri kita, dan kita tidak akan menjadi seorang pendendam. Kita tidak akan menjadi seorang yang memiliki akar kepahitan terhadap orang yang sudah memberikan kata-kata yang tidak baik kepada kita. Bahkan kita bisa mengampuni karena kita tidak menemukan, saudara, kita sudah melupakan seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang sudah menaburkan kebaikan sehingga kita punya semangat melanjutkan kehidupan ini, saudara, kita patut berterima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Dia memberikan keseimbangan dalam hidup kita. Kalau kita terus dihina membongkar di dalam pujian juga, saudara, kita akan terjatuh. Ya saudara yang kasih Tuhan, tapi kalau kita terus juga, saudara, hidup di dalam hujatan orang, kita juga akan down, saudara. Ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan penghakiman. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia memberikan keseimbangan hidup. Tinggal kita, saudara, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tentu saja dalam mencari saat teduh bersama Tuhan. Yang kasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah setiap hari kita penuhi perbendaharaan hati kita ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, yang sedap didengar, yang membangun dan yang menguatkan. Caranya bagaimana? Mulailah dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan saling menasihati dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari yang semakin suram terbentang di hadapan kita. Dari terbit sampai dengan terbenam, berita-berita yang kita peroleh itu baik dari handphone kita, dari Google, saudara, dari medsos yang lain, TV, yang mungkin sudah dikasih Tuhan, dari informasi-informasi yang lain. 80%, saudara, berita tersebut sangat mengkhawatirkan, dan kita tidak bisa menghindar, saudara, dari berita-berita tersebut. Suka tidak suka kita harus mendengar, membaca, dan menghadapinya. Dalam Mazmur 62 ayat 6 dikatakan, hanya pada waktu aku dekat Allah saja, hanya pada waktu dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah bersumber keselamatanku. Saudara, Daud katakan, hanya pada waktu aku dekat dengan Allah aku tenang. Jadi saudara, kalau Tuhan memberikan kuncinya kepada kita, Tuhan memberikan jawabannya dari semua rasa takut kita, kecemasan kita, dari berita-berita yang melanda kita, menyerbu hidup kita. Mazmur 62 ayat 6 itu mengatakan, saudara, hanya pada waktu kita dekat dengan Allah saja kita merasa tenang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari mulai sekarang kita jaga perbendaharaan hati kita masing-masing. Jangan izinkan 7 sifat yang jahat tersebut menjadi bagian dari hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum saya akhiri, saya memberikan sedikit informasi saudara bahwa minggu ini seharusnya ada ibadah perjamuan kudus, tapi kami tunda, saudara, ke minggu depan sekalian dalam ibadah raya. Nah saudara, demikianlah firman Tuhan. Saya berharap sidang jemaat Allah sekarang mulai bertumbuh, mulai introspeksi dan menjaga perbendaharaan hati kita. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan naikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan, kami menjadi bejana, memiliki bejana dan perbendaharaan hati yang baik, sehingga apapun yang keluar dari hati kami adalah baik adanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Bagaikan bejana
Kami tidak sanggup Bapa merubah hati kami tanpa pertolongan Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, di dalam perbedaan hati yang baik akan keluar buah-buah yang baik. Kami tidak mau Tuhan memiliki perbedaan hati yang jahat, yang akan merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, dan mempermalukan kerajaan surga. Kami harus menjadi terang, kami harus menjadi bencana yang Tuhan pakai untuk memberkati orang lain, memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus akan mengingatkan kami untuk kami belajar merenungkan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas firman-Mu, dan biarlah Engkau terus memberkati kami. Walaupun PSBB sudah 3 kali dijalankan, tetapi kami tahu bahwa kemenangan bersama-sama dengan kami, sukacita bersama-sama dengan kami, dan Allah menyertai kami, dan biarlah kemuliaan-Mu sendiri menyertai. Para jemaat yang dikasih dalam Kristus Yesus, mari kita memandang kepada Bapa di surga, mata rohani kita terus memandang, dan kita akan mengangkat tangan kita dan melihat nama Tuhan. Bapa boleh bangkit dari takhta dan boleh mengulurkan tangannya kepada kita semua dan bersabda, diberkatilah bagi semua yang mengasihi Kristus. Segala perkara yang akan aku jalankan untuk terus menyertai Engkau, sehingga berkat-berkat dari surga, berkat-berkat yang tercurahkan baik secara jasmani maupun secara rohani akan tercurahkan dalam pelayananmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, sekolahmu. Kasih karunia terus melimpah, dan cinta kasih daripada Kristus Yesus dan sejahtera Allah pun terus melimpah, dan juga dengan persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau tetap kudus hari ini sampai Yesus menjemput engkau semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah akan nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat siang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Diberkatilah bagi mereka yang tetap setia dan taat akan firman Tuhan. Walaupun segala perkara boleh terjadi, tetapi kita tahu kemenangan bersama-sama dengan Kristus itu adalah hidup kita yang selalu menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di hari Minggu ini bersama keluarga Anda. Haleluya, amin.